udah kelar wirid, ya kan, saya duduk aja tuh, duduk sama teman saya ngobrol-ngobrol aja deh, ngobrol biasa. Nah begitu sekitar jam 10 pagi, ya kan, ada satu orang naik ke makam itu. Peziarah juga. Peziarah. Oke. Ya kan. Nah nggak lama habis dia itu orang naik ziarah, kuncinya naik. Nengokin kita gitu, maksudnya ngeliatin gitu. Nah saya nanya dong mau kuncian itu orang ngapain? Kata saya begitu. Dia bilang ya biasa dia bisa ngobrol dengan makam. Nah kuncinya ngobrol sama kita bertiga nih, sama kita berdua sama teman kuncinya termasuk. Dia bilang ada gangguan apa aja? Ya saya dengar suara harimau, kuntilanak, dan si ratu ini yang diwujudkan, gitu. Ya udah kalau gitu ya udah terusin aja, kata dia. Tinggal 1 malam lagi. Oke. Kita lanjutin lagi wiridnya, ya kan. Begitu malam yang terakhir nih bang, saya wirid sama temen saya. Buset, di depan makam itu ditongolin pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Peter Sidik dan channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kongkomis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan berbagi pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu melakukan ritual atas dasar minta nomor togel nih. Ya, masalah togel kayaknya pasti ini gokil nih ceritanya. Nah, nggak berlama-lama lagi nih, langsung aja kita sapa narasumber yang udah di samping gue ini. Siapa kan narasumbernya? Ini ada Bang Arwani. Apa kabar Bang Arwani? Sehat bang. Oke Bang Arwani. Bang Arwani mau cerita di pengalaman sewaktu nyimpo togel ya? Nyimpo togel. Itu kisi-kisinya kayak gimana Bang? Ya jadi gini ya, awalnya saya sih cuma nongkrong doang gitu. Lagi nongkrong sama temen lah. Ikut-ikutan? Iya, nongkrong doang. Nah nggak lama kemudian saya ditelepon sama teman saya nih, ya kan, ditelepon saya angkat dong. Nah terus sama dia bilang gini, lo mau ikut gua nggak? Kemana nih? Ya kan, dia bilang ke makam, ya kan. Dia bilang makam mana? Ya kan, cuma dia bilang apa? Makamnya dari Jawa Tengah. Oh di luar kota malah, dari luar kota bang. Ya kan, udah gitu, ya kan dia bilang ongkos sama makan semua ditanggung deh. Ya kan, ya udah gue ngikut aja dong. Nah, satu kejadian aja bang, ketika abang lagi ritual itu kejadian apa? Kejadiannya gini, jadi begitu gue lagi ritual, itu di belakang gue kayak ada yang megang, belakang punggung. Sama sosok? Tapi abang tahu sosoknya? Tahu. Apa tuh? Ya semacam kayak. Tapi tahan dulu bang. Buat teman-teman semua pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Arwani. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan nih buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Arwani bukan bermaksud buat nakut-nakutin teman ataupun memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Arwani ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Nah, dan juga buat teman-teman nih yang mempunyai pengalaman misteri dan mau cerita di sini seperti Bang Arwani, teman-teman bisa banget nih DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang, satset kita mulai ya. Ya. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang, set aja ya, kita udah pagi nih, udah mau subuh. Ceritanya gimana Bang di pertama ya Bang? Ya gitu, apa diikuti cuma ditelepon doang, diajak wirid. Sama temen gue tuh ke makam, ya kan. Cuma dia nggak bilang tuh kemana-kemananya. Kata dia, yaudah lu ikut aja. Buset, nggak taunya keluar kota. Bukan daerah, maksudnya bukan daerah Jakarta gitu, daerah Bogor tuh enggak, bukan daerah Jawa. Jawanya Jawa mana Bang? Tengah? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, pas Jawa Tengah nih? Iya. Dugaan saya benar ternyata. Lanjut Bang. Iya, begitu bawa Jawa Tengah ya kan. Nggak taunya ketemu kuncinya dulu.
Oke. Ada kuncennya di situ. Oke. Ya kan, cuman ya namanya ini gue nggak ikutan ngobrol ya gitu sama tuh kuncen, tanya temen gue aja. Ya udah akhirnya gue cuman duduk di luar aja, gue ngerokok sama ngopi, temen gue yang ngobrol tuh. Abang dari Jakarta berdua doang. Oke. Ya kan, udah ngobrol udah itu panjang lebar ya kan. Begitu abis maghrib gue langsung ke puncak gunung karena makamnya itu ada di puncak gunung. Oke. Ya kan, naiklah tuh gue. Begitu ke sekira jam 12 ya kan, gue diajak wirid sama temen gue. Ya gue ikutin aja dong, ya udah gue ikut aja, gue wirid ya kan. Nah begitu wirid ada yang megang pundak gue. Nah sedangkan di makam itu saya cuma berdua sama temen saya. Ya kan, coba saya ngeliat sih sosok makhluknya ini gitu. Apa maksudnya? Ya kalau kita bilang mah seperti ratu. Oke. Wajahnya cantik gitu. Ya kan, dia pakai mahkota lah gitu. Begitu saya nengok, dia langsung hilang tuh. Langsung tiba-tiba hilang. Oh, nggak ada. Udah nggak ada. Cuma saya sempat ngelihat kainnya. Gitu. Dia ninggal. Hah? Kainnya ditinggal. Apa pas mau hilang itu kainnya masih ada, masih kelihatan? Kainnya masih kelihatan, namanya masih kayak orang pakai baju gitu. Kainnya masih kelihatan gitu. Ya kan? Udah kelar wirid nih ceritanya, dibakar dupa tuh, bisa sampai habis berapa tuh dupa. Habis banyak kali tuh dupa ya kan. Oke Bang Arwani, kalau abang gambarin dulu nih Bang, lokasi pada saat itu seperti apa Bang? Ya itu jatuhnya ya gunung. Makam memang banyak atau hanya makam satu? Memang banyak, cuma ada satu makam yang dikeramatkan di situ. Kondisinya udah dirumahkan gitu atau memang? Iya ada rumahnya, kayak sebenarnya rumah. Oke. Ya kan, cuma emang makamnya lebih bagus ya dari yang lain. Memang itu makam intinya yang dikeramatkan. Makam intinya katanya. Oke. Kata kuncen situnya tuh. Ya kan. Udah begitu kelar wirid nih, ya kan. Udah tuh gua nggak bisa tidur ya tuh. Ya namanya di kuburan. Jam berapa itu Bang kelarnya? Ya kira-kira jam 12 lah. Oke. Jam 12 malam. Nah begitu jam 12 malam gua kan nggak bisa tidur. Akhirnya gua ngerokok, jalan-jalan tuh sekitar makam tuh. Nah begitu gue mau turun ke bawah, mau kencing maksud gue, niatnya gitu. Gue ngeliat genderuwo di situ. Ya kan. Lah gue tiba-tiba buset, langsung kaget dong gue. Buset, apa tuh, gede banget. Ya kan. Nama itu cuman hutan doang kan. Nggak mungkin dong kalau ada orang di situ. Iya. Soalnya hanya gue dan kawan gue yang di situ. Gitu. Nah, begitu ada genderuwo, ya namanya kita manusia kan ada rasa wajar lah, takut lah gitu ya kan. Langsung aja gue nggak jadi kencing tuh, gue naik lagi ke atas. Gue balik lagi ke makam itu. Teman abang memang ada di situ? Ada di situ, di makam itu. Gitu. Tapi dia pasti udah tidur. Oh, malah tidur dia? Malah tidur. Iya. Begitu gue balik aja ke situ deh ya kan. Balik. Udah tuh gue ngerokok aja situ, duduk aja. Nah, kan. Kira-kira jam pagi tuh, sekitar jam 5 ya kan, baru dah gue bisa tidur di makam itu. Ya kan. Nah setelah pagi tidur, gue bangun nih ya kan, sekitar jam 3 sore. Gue tanya dong sama kawan gue nih, kita di sini berapa hari ya kan. Dia bilang kita 3 hari di sini. 3 hari? 3 hari di situ. Lalu stok makan? Makan udah beli gitu. Oh, udah nyetok? Udah nyetok, tapi cuma sekedar ya roti air gitu aja, sama rokok lah gitu. Ya kan, buat aku buset, lama amat 3 hari. Kayak orang puasa. Ya kan. Ya udahlah, kita ngikutin aja, kita nggak punya uang kan, dia yang nanggung semuanya ya kan. Ikutin aja gitu mah. Oke. Tapi saya tanya dulu nih Bang, tujuan utama melakukan itu semua buat minta nomor? Minta nomor teman saya. Oke. Ya. Kata Bang, kalau kata syarat kuncen sih minimal 3 hari di situ. Baru nanti dikasih nomor. Sama penunggu di situ lah. Si ratu-ratu itu yang gue bilang tadi sama si abang nih. Oh, itu sohibul makamnya Bang? Iya. Ratu ini? Memang yang dimakamkan di situ? Iya. Oke. Ya kan. Begitu masuk ke hari kedua nih, ya kan, hari kedua nih wirid lagi nih,
ya kan. Begitu wirid lagi, gue dengar ada suara harimau, ya kan, di sekitar makam itu. Begitu gue lihat bisa ada suara harimau, tapi harimaunya itu nggak ada, hanya ada suara aungan doang. Ya kan? Soalnya sedangkan di kaki di atas gunung itu agak, maksud kalau untuk binatang tuh jarang gitu. Emang cuma isinya pemakaman doang, Bukit lah bang ya. bukit gitu. Kalau untuk itu emang nggak ada harimau gitu. Nah, gue pikir harimau dari mana ini ada di sini, ya kan? Kata gue, buset, ada harimau ngaung gitu. Ya kita juga rada keder ya kan. Wah, ini kalau ada beneran kita juga ya rada takut ya kan. Iya. Takut digigit bang ya. Takut digigit lah, ya kan? Udah begitu, udah tuh harimau itu hilang suaranya, ya kan? Nggak lama muncul lagi suara ketawa. Suara kayak apa ya, kayak kuntilanak gitulah kalau gue bisa bilang, ya kan? Karena posisinya nggak mungkin dong orang tengah malam tawa. Iya. Ya kan? Karena cuma kita berdua doang, gitu ibarat kata bang. Itu abang berdua dengar? Dengar, teman saya pun dengar, katanya, buset, suara apaan tuh? Ya kan? Bukan saya doang, teman saya juga dengar, gitu. Buset, kuntilanak dari mana katanya? Ya udah, akhirnya teman saya sama saya lanjutin aja wirid gitu, maksudnya nggak saya gubris lah gitu, suara begituan. Ya kan, nggak taunya pas wirid yang kedua ini dijual sampai jam 3. Lebih lama waktu. Lebih lama lagi waktunya. Ya kan, buset, sampai jam 3 ya kita juga bengak juga ya. Iya. Duduk tuh bang ya. Duduk aja, buset, begal minta ampun. Ya kan, sekitar jam udah kelar wirid, ya kan, saya duduk aja tuh, duduk sama teman saya ngobrol-ngobrol aja deh, ngobrol biasa. Nah begitu sekitar jam 10 pagi, ya kan, ada satu orang naik ke makam itu. Peziarah juga? Peziarah. Ya kan. Nah nggak lama abis dia itu orang naik ziarah, kuncinya naik, nengokin kita gitu, maksudnya ngeliatin gitu. Nah saya nanya dong sama kuncen itu orang ngapain? Kata saya begitu. Dia bilang ya biasa dia bisa ngobrol dengan makam. Kalau kata dia seperti itu, ya kan? Yang abang lihat dia lagi ngobrol? Lagi ngobrol, kayak orang ngobrol gimana sih gitu. Ya mungkin dia punya kelebihan aja, tuh nggak tahu bang ya. Kata kuncennya seperti itu, gitu. Oh, ya udah, nggak lama yang ziarah ini turun, yang habis ngobrol sama makam ini. Dia turun, kan? Nah kuncennya ngobrol sama kita bertiga nih, sama kita berdua sama teman kuncennya termasuk. Dia bilang, ada gangguan apa aja? Ya saya dengar suara harimau, kuntilanak, dan si ratu ini yang diwujudkan, gitu. Ya udah kalau gitu, ya udah terusin aja, kata dia. Tinggal 1 malam lagi. Oke. Kita lanjutin lagi wiridnya, ya kan. Begitu malam yang terakhir nih bang, saya wirid sama teman saya. Buset, di depan makam itu ditongolin pocong. Ya kita mau lari, ya gimana, itu kan rumah. Itu aja makam, rumah kecil, kita mau lari kemana? Ketutup bang ya? Ketutup, jadi kita nggak bisa lari. Itu pocongnya di dalam itu juga? Di depan, pas depan petis makam. Gitu. Jadi kan posisi makam begini nih. Nah, jadi ada di sini, dia berdiri. Deket banget berarti. Deket banget. Kita mau kabur juga susah kan? Udah banyak keadaan begitu ya kan? Wah, gimana sih? Ya udah, akhirnya coba tutup mata aja. Ya namanya kita ngeliat gitu kan ada kaget juga kan? Mau lari gue nggak bisa, ya tutup mata aja. Gitu, mata bahasa ya 1 menit lah, hilang tuh dia tuh. Nggak ada. Udah nggak ada pocongnya. Ya. Udah pocong pergi, ada lagi gangguannya bang. Ada semacam ular. Cuman badannya setengah manusia, setengah ular. Jadi-jadian bang? Jadi-jadian, bukannya ular bener gitu. Besar bang? Besar ularnya.
kalau bisa dibilang mah ya seukuran yang listrik lah. Perempuan? Enggak, laki-laki. Iya. Besar banget gitu. Begitu dia ada kayak ada mahkotanya, ada kepalanya. Kalau saya bilang mah dia ini mungkin raja ya, di situlah penguasa di hutan itu, di bukit itu. Iya, yang tadi itu putri itu, yang pertama. Yang pertama itu putri. Nah, si putri ini mungkin yang makam dikeramatkan itu. Iya. Ya kan? Tuh. Nah, si ular ini ternyata yang mau ngasih nomor ini si ular ini. Oke. Suruhan ya, mungkin tuh anak buahnya si ratu atau apa, kita juga nggak tahu kan. Berarti berinteraksi, Bang? Berinteraksi. Saya ngobrol sama itu ular. Oke. Ya kan? Dia nanya, kamu manusia mau apa? Gitu. Oke. Ya kan? Ya karena teman saya rada penakut kan. Saya aja yang jawab. Saya mau minta nomor. Ya kan? Boleh. Tapi dengan syarat. Dia bilang dia minta syarat nih si ular ini. Saya tanya syaratnya apa mintanya. Ya kan? Saya minta darah ayam hitam sama menyan sama rokok menyan, dia bilang tuh. Oke, saya kabulin ya kan. Tapi saya bilang sama dia gini, kalau memang kamu ngasih nomor tembus, saya beliin. Oke, Bang tantang lagi. Ada tantang lagi itu makhluknya. Cuma kalau misalkan kamu nggak ngasih, nggak tembus, ya percuma saya beliin dong. Iya. Saya gituin. Ya cuma namanya makhluk itu ya kita nggak bisa percaya. Takutnya apa, dia minta tumbal yang lain kan. Bisa aja keluarga kita nanti jadi tumbal sama dia gitu. Makanya saya nggak saya iyain dulu gitu. Ya kan. Udah tuh panjang lebar saya ngomong sama dia, ya kan. Maunya gimana? Ya sekarang begini aja. Kalau emang situ ngasih aja sekarang. Gitu. Ya kan. Nggak perlu minta ini syarat-syarat yang lain. Gitu. Kalau memang situ bisa ngasih tembus, saya beliin. Oke. Mau minta berapa ini menyan, satu gunung saya beliin. Jangan lebih satu gunung pasti saya Karena beliin. kalau togel itu tembus duitnya lumayan gitu, Bang. Kan lumayan itu, Bang. Kalau kita masang misalkan 4 angka, Iya. kan duitnya lumayan gitu. Tapi kalau emang dia benar gitu. Cuman namanya makhluk-makhluk begitu karena suka nipu, Bang. Oke. Kita bisa kena tipu sama dia. Ya kan, namanya dia itu kan jin kan, bisa berubah jadi apa aja kan, jadi ular. Lihat lah ya. Iya, ilmunya dia ada, ilmunya itu jin ya kan, namanya juga jin. Nah, nggak lama saya ngomong begitu, mata dia kok merah. Si ular ini. Si ular ini kayak marah gitu. Jadi seolah-olah apa yang dia minta saya nggak kasih gitu, saya nggak turutin. Lu malah nantang gua dulu gitu ya, Iya. bukan ikutin gua dulu. Iya. Oke. Matanya merah, buset. Ya ibaratnya gitu ya, kita manusia ya kan, ada keder juga ya kan, matanya merah banget kayak apa sih, kayak orang kecolok gitu, merah buat matanya terang gitu. Buset nih, ngamuk nih raja ular kata saya nih. Ya buset, mas serem banget ya kan. Cuman dia ini begitu marah, Bang, wujudnya berubah jadi ular, full ular. Oke. Bukannya setengah badan lagi, full gitu. Ya itu juga rada keder kan, sama ular segede gitu. Buset, kita kalau jadi tumbal bingung juga, nggak bisa lari. Masalah apa itu, pasti jadi atas gunung gitu. Iya. Iya kan, nggak mungkin kita lari. Soalnya namanya makhluk begitu ya kan. Jadi gimana gitu ya, kita nggak ada ini ya kan. Waduh, gimana? Ya udah akhirnya begitu ini. Udah kita nego aja nih. Oke, gua turutin permintaan lu. Ya kan? Nah, nggak lama gue bilang begitu. Dia berubah lagi jadi setengah itu, Bang. Setengah manusia. Wujud yang pertama. Oke. Ya kan? Nah, nggak lama dia ngasih nomor tuh. Ngasih, Bang? Ngasih. Ya kan? Begitu dia ngasih, dipasangin tuh sama temen gua. Begitu pulang dari makam itu, bener tembus. Tembus? 4 angka. Pada saat itu nominalnya berapa? Sekitar 200 juta lah. Oke.
Oke. Ya kan, tembus nih. Tapi dia punya najar, begitu tembus dia harus beliin apa yang dia mau. Bukan ajar kali bang. Apa Iya, sih? saya punya ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian deh sama dia tuh, sama makhluk itu ya kan. Iya. Begitu tembus, dia sorenya itu langsung berangkat balik lagi ke makam itu. Untuk ngabulin syarat ini. Syarat itu. Oke. Dibeliin satu balok rokok berapa buah tuh ya kan, sama apa rokok menyan itu ya kan, dibeliin tuh semua yang banyak ya kan. Tapi bener emang dia datang lagi begitu dikasih itu sajian itu. Datang kunjungan kedua ini sama abang? Iya. Abang ikut juga? Ikut juga saya tetap ya kan? Dia tidak banyak pada saat itu ya? Itu udah banyak lah. Iya, iya. Udah tenang gitu. Tahun berapa itu bang? Iya sekitar 2005-2004. Oke. Udah lama juga ya. Iya. 200 juta 2004 itu ya lumayan berharga banget bang ya. Waduh, bisa buat tidur. Iya. Kalau kayak gitu menjadi bantal gitu ya kan. Begitu. Begitu dia udah diturutin semuanya nih, ya kan. Ya udah katanya, udah nih, tapi jangan minta tumbal ya, kayak gituin. Kan permintaan saya turutin nih, saya beliin semuanya, ya kan. Tapi nih makhluk itu ya, kita harus berarti cari apa ya, cari orang pinter lah. Takutnya dia berbalik memakan kita. Oke. Ya kan? Bang takut juga berarti? Ya takut lah. Karena bang udah nikmatin duitnya. Ya duitnya kita nikmatin dan dianya. Iya. Kalau dia minta tumbal saya, ya kan. Nah makhluk begitu kan ibarat kita nggak bisa percaya lah. Iya. Ya kan, manusia aja kita nggak bisa percaya. Iya. Apalagi makhluk begitu. Ya, tapi nomornya dipercaya bang. Ya kalau nomor kan pasti tembus, ya kan. Kalau udah tembus gitu, udah terbukti omongannya dia, ya kan. Ya saya juga ke situ ngasih selain rokok itu sama ngasih duit ya buat kuncen itu sekitar 10 juta. Yo, iya menang banyak berarti ya. Iya buat kuncen ya. Biar kalau ada apa-apa kan kuncen yang tanggung jawab di situ, ya kan. Iya. Lah kalau nggak gitu, tadi udah nyari-nyari saya bingung. Iya kan. Udah gitu, begitu sore balik ya kan, ngasih semuanya tuh besoknya kita balik. Tapi balik dari sono sore juga, ya kan. Nah di tengah perjalanan tuh ada aja halangannya. Apa tuh? Ya si makhluk itu tadi, nggak tahu dia ngikutin. Oh, ikut balik. Ikut balik. Ya kan? Karena ya nggak mungkin lah ada yang selain dari manusia ya kan. Dia tiba-tiba nongol. Mau minjem duit kali bang? Ah, lah kan udah saya kasih syaratnya. Ya mau minjem duit lagi, nggak doyan kalau begitu. Dia ngikutin, busetnya makhluk mau minta apa lagi nih? Perasaan apa yang dia minta, ibaratnya udah saya kasih semua gitu. Apa yang dia mau, ya kan? Makhluk kayaknya meminta sesuatu nih. Oke. Maksudnya meminta tumbal dari salah satu, kalau nggak saya atau teman saya gitu. Ya kan, karena yang punya masih belum bujangan, tapi kan mungkin ada saudara atau siapa kan, nah, itu mungkin yang diminta sama dia, ya kan. Udah tuh sepanjang perjalanan dia ngikutin aja di atas, di atas mobil, di atas bis maksudnya gitu, ya kan. Udah gitu, begitu nyampe kita langsung buru-buru deh tuh nyari orang pintar, ya kan. Takutnya apa? Kita berdua yang jadi korban gitu. Namanya kita main begituan kan takutnya ya pasti berdampak ya. Ada berdampak ya pasti. Gitu. Ya udah kita ke orang pintar. Ya kita dia sebelum kita nanya nih sama orang pintar dia udah nebak. Oke. Abang diikutin ya sama ular. Nah kok dia tahu nih orang gitu belum cerita tapi dia udah tahu gitu. Nah kok Pak Haji tahu? Dia bilang gitu. Itu ada tuh makhluknya di depan pintu. Buset, kita kaget juga. Ngikutin sampai rumah orang pinter. Iya. Ya kan? Nggak apa Haji ini ngejelasin. Ya. Ternyata makhluk ini minta tumbal. Oke. Nah, karena apa? Karena duitnya kita makan berdua. Ya kan? Lah kalau minta tumbal ya saya nggak mau lah Pak Haji. Saya bilang begitu sama dia kan. Masa tumbal? Saya kan udah nurutin permintaan dia, apa yang dia mau saya kasih tuh. Iya, di luar kesepakatan berarti. Iya, masa dia meminta tumbal. Ya udah, cuman Pak Haji nyaranin gini, ya kan, sama saya nih, sama teman saya itu berdua. Ya udah nih abang, saya kasih wiritan aja, ya kan. Abang baca ini tiap malam,
Dia bilang begitu. Ya udah gitu, maksudnya biar sih makhluk ini pergi gitu, maksudnya biar nggak ganggu kita gitu. Ya kan kita juga ngeri juga bang, maksudnya Iya. takutnya keluarga kita jadi tumbal gitu. Oke, Bang Arwani, ya, sebelumnya terima kasih banyak nih udah berbagi pengalamannya Bang ya. Iya. Kalau saya simpulin sih itu sesuatu hal yang nggak baik Bang ya. Nggak Pasti baik. kita juga berdampak nggak baik lah buat kita ya. Karena sesuatu hal yang buruk pasti kita mendapatkan keburukan pastinya ya. Iya. Dan sebaliknya. Nah buat teman-teman juga ini nggak menganjurkan Bang ya. Ini hanya jangan. berbagi pengalaman Bang Arwani aja ya. Pengalaman Pada saat itu memang kondisi ekonomi juga lagi terombang-ambing gitu Bang. Bener. Iya, tadi kita melakukan hal seperti itu kan di zaman itu juga mungkin ya faktor lah yang menjadikan abang seperti itu bang ya. Iya. Ya buat teman-teman ya kita ambil pelajarannya aja lah. Oke bang. Jadi memang tempat itu banyak orang-orang yang seperti apa bang? Banyak orang Di sini makam itu. pada minta Minta nomor. nomor, ada yang minta buat kekayaan, Oke. ada yang minta buat jabatan pekerja. Sugihan gitu. Iya. Nah memang dari si yang pemilik makam ini bang, si Dewi ini yang tadi abang bilang ya, si Ratu ini, memang dia senang nih ketika kunjungannya itu dibuat salah gunakan untuk seperti itu gitu. Yang abang tahu, malah kayak direkomendasiin sama si Kuncen gitu, buat hal seperti itu. Ya sebenarnya makhluk itu mah seneng aja. Iya, maksudnya kan itu ngasih nomor ini kan dari pihak si rajanya kan, bukan dari si Ratunya ini Si kan. Ratu ini sebenarnya nggak seneng. Oke. Itu mungkin si raja ini, ya kan, anak buahnya dia. Oke. Mungkin dia nggak mau ngasih, nah melalui si anak buahnya ini. Yang jin-jin nakal jadi jatuhnya. Iya, anak buahnya si Ratu ini. Oke. Nah, ketika semua itu berlangsung nih 3 hari abang wirid di sana sampai abang ketemu berbagai macam sosok nih dari genderuwo, pocong gitu kan, kuntilanak, macan. Nah, si Kuncen ini pas abang ceritakan gitu, memang godaannya seperti itu atau apa gitu? Memang dia udah cerita dari awal godaannya pasti seperti itu. Memang nggak pasti Emang banyak godaan gitu. nggak ada yang mulus. Oke. Nah, kembali ke sosok penjara yang pertama nih. Tujuan dia untuk sama kayak abang atau memang dia mau tujuan berbeda? Dia beda. Oke, dia untuk apa itu? Dia tujuannya buat kerja. Maksudnya biar naik jabatan gitulah. Biar sayang sama bos. Oke, berarti memang tempat itu banyak hal-hal seperti itu yang mintanya ke makam. Iya. Oke, ya masih zaman jahiliyah kali bang ya. Yang menjadi dia itu Iya, jangan dicontoh juga nih buat teman-teman ketika kita, ya yang saya tahu gitu kan, ketika kita berkunjung atau kita ziarah itu kan kita minta keberkahan dari sohibul makam yang memang punya dasar, punya landasan, mempunyai keberkahan ataupun orang-orang yang sebelum masa-masa hidupnya ini rajin beribadah lah, sehingga ada keberkahan di situ. Tetap kita mintanya sama Allah gitu kan, menjadi karena beliau ini orang yang dekat sama Allah, rajin ibadah, kita minta keberkahan dari beliau ya, tetap mintanya sama Allah ya. Iya, betul. Itu menurut abang bisa nyimpulin pada saat itu emang hal yang salah lah yang abang lakuin bang ya. Salah, itu salah banget udah. Oke, jadi abang juga jadi pelajaran dan sampai saat ini nggak kayak gitu lagi kan bang? Enggak. Iya, karena abang udah ditangkap bang. Karena udah nggak boleh karena Nggak boleh. beda di zaman itu kan ya. Zaman itu bebas, ngapain lagi itu masih bebas. Iya. Nah, kita kembali ke masalah togel ini nih bang. Itu benar-benar tembus bang, nggak meleset sama sekali. Enggak, 4 angka itu tembus. Abang masih ingat nomornya berapa? Masih. Berapa bang? 4323. 4323. Nah, kalau dari Sio mimpi bisa ada ya? Ada. Itu apa bang, binatang apa gitu 4323 itu? Biasanya sih kebanyakan kalau 423 itu kelabang. Kelabang. Banyak. Ada hubungannya nggak sama bang Jara itu? Kelabang. Nggak ada. Ya sebenarnya si raja ini juga, raja ular ini ngasih nomornya itu cuman dia ada ngelempar batu. Batu. Kalau bang bisa tahu dari lemparan batu itu? Di atas batu itu ada nomor, kayak ada tulisan nomor. Gede batunya bang? Gede. Oke. Nomor jelas. Nah, abang sempat berinteraksi sama ini sosok nih, sama sosok genduro ini. Dia tuh memang jelas gitu interaksi secara langsung bang. Yang apa nih? Si ular ini. Iya jelas. Dia ngomong gitu bang. Jelas. Teman abang ngapain tuh pas abang lagi ngobrol? Jadi ketakutan, dia di belakang saya. Ya kan? Itu buat posisinya di belakang abang atau abang lagi ziarah? Itu di belakang saya, posisinya teman saya itu. Karena si makhluk ini ada di depan saya. Oke. Emang sosok itu yang suka ngasih itu? Ngasih itu. Cuma kalau untuk si ratunya ini sebenarnya kayaknya nggak suka. Itu mungkin tuh kelakuan anak buahnya dia lah. Oke. Nah, dari pihak si Kuncen ini bang, memang ada apa tuh, ada syarat-syarat tertentu yang harus diikutin gitu dari pihaknya sebelum abang setelah teman abang konsultasi itu?
ya? Oh, syaratnya ya nggak ada sih, cuman ya itu harus Ngasih dia duit kalau tembus. ya itu doang. Iya. Syarat ampuhnya tuh. Berarti lebih ke sisi materi juga bang ya. Nah iya. Oke bang, kayaknya itu aja sih yang saya tanyain gitu dari cerita abang. Ya lagi-lagi ini buat pelajaran aja lah buat kita bang ya. Iya. Karena ya pada di zaman itu mungkin masih krisis moneter kali ya. Yang Bang Arwani jadi ngikut-ngikutan kayak gitu bang ya. Ya jadi pelajaran bang, jangan ikut-ikutan kayak gitu lagi bang, karena itu sesuatu hal yang buruk bang ya. Nah buat teman-teman, kiranya kita bisa ngambil hikmah nih dari cerita-ceritanya Bang Arwani ini. Sebelum kita pamit, kita juga mengingatkan buat kalian bahwa Timur Misteri juga ada di GoPlay. Aplikasi GoPlay itu aplikasi live streaming. Karena Timur Misteri di aplikasi GoPlay akan mengadakan live streaming 2 kali per 1 minggunya. Di situ kita bakalan podcast dengan narasumber-narasumber yang sudah kita undang dan secara live. Teman-teman bisa intip di Timur Misteri Podcast. Buat teman-teman yang mau registrasi di GoPlay, teman-teman bisa banget nih download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Di situ teman-teman tinggal registrasi dengan nomor yang sudah terdaftar di akun Gojek. Pokoknya gampang banget dan di situ juga banyak live streaming dari konten kreator yang epic pastinya. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum pamit, gue juga mengingatkan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Arwani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.